Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sekolah minggu pemuda sampai dewasa. Di gereja kita, sekolah minggu pemuda sampai dewasa dilakukan secara online. Dan pada saat ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar di pembelajaran ke-8 dengan tema Demi Keselamatan Orang Lain, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dan pasal 11 ayat 1. Namun sebelumnya, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di surga, yang kami kenal nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, satu minggu lamanya Tuhan menolong dan memelihara kami, sehingga pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama bertemu di sekolah minggu pemuda sampai dewasa ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sekolah minggu pembelajaran pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan ayat pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan untuk kita semua dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31 terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar pada pagi hari ini bagaimana demi keselamatan orang lain. Kita melihat terlebih dahulu pendahuluan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita melihat di dalam pasal 8. Pasal 8, kalau kita memperhatikan, berbicara tentang dua prinsip yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu pertama, bahwa berhala bukanlah siapa-siapa, bukan pula Allah, karena Allah ada Allah yang esa. Yang kedua, kasih Kristen lebih penting pada pengetahuan. Kita melihat di pasal yang ke-9, Paulus menunjukkan pentingnya orang Kristen menyerahkan hak mereka demi memenangkan perlombaan yang telah diatur oleh Allah. Dan jika tidak, mereka akan diskualifikasi dari pertandingan kehidupan. Di pasal yang ke-10 yang kita pelajari, yang kita lihat pada pagi hari ini, menjelaskan tentang penyembahan berhala dulu dan sekarang dengan Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di pasal 10 ayat 1 sampai 5 ini. Di sini Paulus memaparkan tentang Israel di Keluaran, di mana meskipun mereka diberkati dengan pengalaman-pengalaman rohani, namun mereka didiskualifikasi. Kita melihat di ayat yang ke-6 sampai 10 merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus agar menghindari contoh buruk Israel. Dan kita melangkah lebih jauh di ayat ke-11 sampai 13 berbicara
tentang ayat ini merupakan ringkasan pelajaran dari sejarah Israel. Yakni kita harus berdiri teguh melawan pencobaan. Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung pencobaan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat di ayat 14 sampai 30, berbicara di sini Paulus kembali membahas perihal makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Paulus menasihatkan dua prinsip bagi jemaat Korintus. Yang pertama, supaya mereka menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan alasan-alasannya. Yang kedua, supaya mereka jangan hanya menghindari apa yang berbahaya, tetapi juga mengejar apa yang berguna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di ayat ke-31 sampai 33 merupakan prinsip yang merupakan kesimpulan dari semua prinsip di atas, dari ayat 1 sampai ayat 30, yaitu melakukan semuanya bagi kemuliaan Allah. Selain itu, Paulus juga mengajarkan agar tidak menimbulkan syak dalam hati orang lain, yakni jangan sampai perilaku kita menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Kerinduan Paulus di sini adalah supaya semua orang diselamatkan. Perilaku hidup orang Kristen terkait dengan perhatian kepada jiwa-jiwa sesat. Paulus tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, tetapi Paulus mementingkan orang lain supaya orang lain beroleh keselamatan. Kita melihat 1 Korintus 11 ayat 1 sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini. Di sini Paulus menyuruh jemaat di Korintus untuk meneladani dia yang telah meneladani Kristus, untuk tidak berusaha menyenangkan dirinya sendiri, melainkan mengupayakan berkat bagi orang lain, sehingga orang lain mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 bagian yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagian yang pertama adalah orang percaya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Seluruh perbuatan perkataan kita tidak boleh berpusat kepada kebebasan pribadi. Jika tidak memuliakan Allah, lebih baik tidak dilakukan. Dan di sini Paulus menegaskan pentingnya prinsip ini agar orang lain mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang namanya keselamatan kehidupan kekal. Demi keselamatan orang lain, orang percaya harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Bagian kedua yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari adalah orang percaya tidak boleh menimbulkan syak. Kita melihat bagian yang kedua ini. Di sini demi keselamatan orang lain, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan mengingatkan kita saat ini agar bersikap hati-hati dan tidak menimbulkan syak. Apa arti dari syak? Kita melihat perilaku yang dapat menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Paulus di sini mengajarkan supaya ingin semua orang selamat, memperoleh keselamatan kehidupan kekal. Itulah sebabnya orang percaya tidak boleh menimbulkan syak, baik kepada orang Yahudi yang belum percaya, orang Yunani belum percaya, maupun kepada jemaat Allah yang sudah percaya. Inilah bagian yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa orang percaya tidak boleh menimbulkan syak atau
menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Ini berlaku kepada kita saat ini, bukan hanya pada saat itu. Kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita supaya orang lain mendapatkan keselamatan. Kita melihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah orang percaya mengorbankan kepentingan pribadinya atau tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mendahulukan orang lain. Kita melihat di sini Rasul Paulus pernah membahas perihal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Paulus menulis mengingatkan kita pada saat ini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Di sini kita melihat bahwasanya prinsip ini Rasul Paulus kembali diulang di ayat 33 dengan kalimat yang berbeda. Di sini Paulus rela tidak memakan daging itu. Ia rela mengorbankan kesenangan pribadinya agar orang lain merasa senang dan mendapatkan sedapat mungkin beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang ketiga ini kita diingatkan bahwasanya jangan kita egois. Jangan kita merasa sudah hebat, jangan kita merasa sudah benar. Tetapi di sini diajarkan bahwasanya kita harus rela berkorban kepada orang lain, bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Namun sebelumnya kita melihat lanjutan dari prinsip-prinsip yang diajarkan Rasul Paulus ini. Tentu saja Paulus tidak mengubah berita Injil Kristus demi menyenangkan orang lain. Namun dalam perkara-perkara yang tidak prinsip dan ada kebebasan di dalamnya, Paulus mengutamakan kepentingan orang lain. Orang lain percaya perlu pengorbanan kepentingan pribadinya demi keselamatan orang lain. Mari kita belajar dari Rasul Paulus ini. Bagaimana kita melihat orang lain. Bukan hanya kita melihat diri kita sendiri, tetapi kita melihat juga bagaimana hidup orang lain. Bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Sehingga semua orang bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Bagian yang keempat, kita bisa melihat orang percaya harus menjadi pengikut Kristus. Kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah umat-umatnya, umat pilihannya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus? Dan di sini kita kembali diingatkan Rasul Paulus bagaimana kita sebagai orang percaya kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus. Paulus di sini telah meniru Kristus dalam mengabaikan haknya, mengesampingkan kebebasannya, dan membuat pengorbanan yang luar biasa agar orang lain diselamatkan. Apapun yang akan menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa, Paulus dengan sukarela meninggalkan agar dapat menjaga jiwa bagi Kristus. Di sini kita melihat bagaimana rela demi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian ini yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita mengorbankan diri kita hanya demi orang lain. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian ini, bagian kesimpulan dari renungan atau materi di pembelajaran sekolah minggu bagian yang ke-8 ini,
Yang pertama adalah orang percaya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita semua melakukan segala sesuatu dengan cara apapun kita memuliakan Allah. Yang kedua adalah orang percaya tidak boleh menimbulkan sak atau membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. Ini tugas kita bersama. Ketika kita melihat orang jatuh ke dalam dosa, Rasul Paulus mengingatkan kita, yuk kita tarik supaya dia mendapatkan keselamatan. Yang ketiga adalah orang percaya mengorbankan kepentingan pribadinya. Di sini diingatkan kita supaya kita tidak mementingkan ego, tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita melihat pribadi orang lain. Rela berkorban demi kepentingan orang lain. Yang keempat adalah orang percaya harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus tetap meneguhkan setiap iman kita, supaya kita menjadi orang percaya yang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tantangan rintangannya banyak mengikut Yesus. Tetapi dengan berjalannya step demi step kita bisa melewati bersama Tuhan, bersama Yesus. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, yakin bahwasanya Tuhan bersama-sama dengan kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang sejati sampai pada akhir yang Tuhan tentukan dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri dengan doa untuk mengucapkan syukur kita dengan lewat pembelajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami rela demi keselamatan orang lain, rela mengorbankan diri kami, dan kami benar-benar menjadi pengikut yang setia, pengikutnya sejati di dalam Kristus Yesus. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini dapat menolong setiap kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.